saya. Jangan lupa di like dan di komen. Oke, langsung saja masuk ke materinya ya teman-teman. Tempat aksi obat. Apa sih itu tempat aksi obat? Kita di sini akan menjelaskan tentang tempat aksi obat secara spesifik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme aksi obat dulu. Apa sih itu? Merupakan cara bagaimana obat bekerja sehingga menimbulkan efek yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, non-spesifik, yaitu aksi yang tidak diperantarai interaksi obat dengan target obat spesifik atau reseptor yang berdasarkan sifat kimia fisika sederhana. Sedangkan yang spesifik yaitu aksi yang diperantarai interaksi obat dengan target obat spesifik atau reseptor. Kita masuk ke mekanisme aksi obat yang spesifik. Target aksi obat spesifik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada enzim, kanal ion, molekul pembawa, dan reseptor. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu enzim. Yaitu obat bekerja pada enzim dibagi menjadi 2 berdasarkan mekanisme aksinya. Yang pertama yaitu inhibitor kompetitif, yaitu menghambat secara kompetitif kerja enzim sebagai substrat analog. Neostigmin organofosfat menghambat enzim kolinesterase. Aspirin dan NSAID menghambat enzim siklooksigenase. Yang kedua yaitu substrat palsu, yaitu fluorouracil mengganti urasil menjadi intermediat pada biosintesis. Purin menghambat aintesis DNA pembuatan sel berhenti. Kanal ion. Kita masuk yang kedua yaitu kanal ion. Suatu saluran yang menjadi tempat masuknya saluran ion melalui membran. Kanal ion bersifat selektif terhadap ion tertentu. Dan macam-macam kanal ion diantaranya itu kanal Na+, kanal K+, kanal Cl-, kanal Ca++. Oke, kita masih membahas tentang kanal ion. Obat bekerja pada kanal ion dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemblokan kanal dan yang kedua pembuka kanal. Pemblok kanal yaitu memblok secara fisik, contohnya phenytoin memblok kanal natrium penurunan eksibilitas sel. Yang contohnya itu efek anti kejang. Lah, pada pembukaan kanal ion sendiri memacu pembukaan kanal, contohnya terbukanya kanal klorida memodulasi terbukanya kanal klorida penurunan eksibilitas sel. Contohnya efek sedatif dan anti kejang. Bukanya yang ketiga yaitu molekul pembawa. Apa sih itu molekul pembawa? Yaitu transport molekul organik kecil dan ion penembus membran sel terlalu polar dan membutuhkan protein pembawa. Sedangkan protein pembawa mempunyai sisi aktif yang spesifik. Contohnya, hemikolinium beraksi sebagai penghambat pada transformer kolin ujung syaraf autonom. Yang terakhir yaitu reseptor, suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berkaitan dengan agonis atau ligan untuk memicu signaling kimia antara dalam sel kemudian menimbulkan efek.
Oke teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Udah like juga komen videonya di bawah sini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Barangkali masih ada salah kata atau salah pengucapan atau salah materi, saya atas nama Vina Kamalia saya minta maaf ya, karena di sini saya juga masih belajar. Dadah.